Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa karena pada hari ini saya hanya bisa menyampaikan materi dalam bentuk online video pembelajaran karena kebetulan saya cuti sedang melaksanakan umroh. Materi kali ini adalah menyangkut mengenai pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan itu merupakan hasil dari proses akuntansi. Bisa didefinisikan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang isinya terdiri dari elemen-elemen yang ada di dalam laporan keuangan yang telah kita bahas sebelumnya. Mari coba saya screen share ya. Oke. Kita dimulai misalnya sebentar kita mulai. Oke, oke, oke. Bismillah. Misalnya kita definisikan bahwa akuntansi adalah sistem dengan input data informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal organisasi. Internal biasanya menyangkut eh, manajemen dan karyawan, sedangkan eksternal para investor, pemerintah, kreditur, debitur, dan lain-lain. Jadi laporan akuntansi itu menjelaskan kinerja keuangan dalam periode tertentu dan kondisi keuangan pada tanggal tertentu. Jadi merangkum transaksi, memproses, dan menyajikan dalam bentuk laporan keuangan. Transaksi sendiri didefinisikan kejadian dalam perusahaan yang mempengaruhi perubahan terhadap posisi keuangan. Selanjutnya menilai kinerja dan kondisi keuangan. Nah, kondisi keuangan itu akan dilihat atau dapat diperoleh dari laporan posisi keuangan per tanggal tertentu. Sedangkan kinerja menunjukkan kerja manajemen dalam sebuah perusahaan dalam suatu periode tertentu. Ini bisa dilihat dari laporan laba rugi. Maka titelnya di atas atau judulnya biasanya kalau laba rugi, laporan yang berakhir pada tahun atau periode Januari sampai dengan 31 Desember. Itu menunjukkan dalam kurun waktu 1 tahun. Tetapi kalau laporan posisi keuangan per 31 Desember. Jadi kondisi keuangan pada tanggal 31 Desember. Ketiga, memprediksi kinerja di masa mendatang. Nah, ini kalau memprediksi kinerja masa yang akan datang itu, kita bisa lihat dari posisi keuangan saat ini dan laba rugi. Ya. Jadi dari posisi keuangan saat ini, misalnya perusahaan memiliki piutang, maka kita memprediksi ke depan ya ada dua kemungkinan. Positifnya adalah akan mengalir kas ke dalam perusahaan. Sisi negatifnya akan menimbulkan piutang macet tidak tertagih. Nah, itu bagaimana manajemen mempush itu. Yang kedua, dilihat dari laporan kinerja atau laporan laba rugi. Dilihat dari laba-laba periode sebelumnya, kita bisa memprediksi kemungkinan besar pada yang akan datang juga kalau kondisi ekonomi normal akan memperoleh keuntungan atau laba. Nah, kita lihat nih,
prosesnya. Tanpa ada bukti yang otentik, transaksi tidak dapat dicatat dan dibuktikan. Artinya dicatat di sini tidak dilakukan perjunalan, ya. Nah, di sini input data ya transaksi satu. Nah, ini yang dimaksud data otentik itu yaitu dokumen dari bukti eksternal. Biasanya kalau dibuat kriteria bukti itu. Yang pertama, misalnya sering di validity, autentik, terkini, memadai. Nah, bukti yang paling baik itu bukti dari eksternal. Contoh misalnya Anda membeli pakaian, maka buktinya adalah invoice dari penjual pakaian, gitu ya. Lalu setelah itu di penjurnalan, diposting dan ditisarkan. Nah, ketiga proses ini disebut dengan serangkaian kegiatan untuk merangkum transaksi menjadi laporan keuangan. Mungkin Anda udah belajar mengenai proses jurnal, proses posting, dan membuat neraca percobaan. Output yang dihasilkan dari proses itu yaitu laporan keuangan. Laporan keuangannya yang terdiri dari laporan posisi keuangan, yang tempo hari disebut neraca. Yang kedua adalah laporan laba rugi komprehensif. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Nanti pada berikutnya kita akan pelajari ini satu persatu. Nah, pengguna laporan keuangan itu di sini dijelaskan ya, internal yaitu manajemen dan karyawan. Manajemen dan karyawan itu untuk mengukur kemampuan dia di dalam mengelola perusahaan. Ya, penting karena pengambilan nanti akan ke depannya itu akan mengambil keputusan-keputusan. Sedangkan pengguna laporan keuangan eksternal yaitu pelanggan, kreditor, supplier public interest, grup, dan badan pemerintah. Bedanya akuntansi keuangan, perbedaan dengan akuntansi manajemen yang pertama adalah kalau akuntansi keuangan yaitu bidang akuntansi yang membahas penyusunan laporan keuangan untuk pengguna eksternal. Lebih fokus kepada pengguna eksternal. Sedangkan akuntansi manajemen bidang akuntansi yang berfokus pada akuntansi untuk tujuan internal perusahaan atau entitas. Standar yang digunakan yaitu USGAP ya, General Accounting. Sedangkan di Indonesia namanya PSAK ya, Standar Akuntansi Keuangan. Dan sedangkan akuntansi manajemen itu tiap perusahaan punya kebijakan masing-masing. Tujuannya ya akuntansi keuangan untuk berbagai tujuan banyak ya, untuk memenuhi internal dan eksternal. Sedangkan akuntansi manajemen tujuannya untuk pengendalian dan perencanaan. Itu penting buat internal. Sedangkan sumber informasi buat akuntansi keuangan itu data yang diperolehnya itu data historis masa lampau. Data proyeksi memprediksi masa depan dan informasi non keuangan penting. Informasi non keuangan itu sifatnya prediksi kondisi eksternal harus diukur. Sedangkan akuntansi manajemen data historis dan proyeksi. Nah, tujuan laporan keuangan yang pertama memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna. Ya.
Yang kedua, menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau stewardship dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Ya, manajemen masuk ke dalam perusahaan nih, sumber dayanya berupa aset dan karyawan diolah, telah berubah menjadi apa hasilnya. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai, menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu. Jadi, kejadian di masa lalu akan berdampak kepada kejadian saat ini. Kejadian saat ini akan berdampak kepada kejadian masa yang akan datang. Contoh, bisa bila dulu kita menjual secara kredit, maka timbul piutang saat ini. Pada masa yang akan datang, piutangnya akan berubah menjadi cash, menambah cash, atau malah menjadi piutang macet. Itu pada masa yang akan datang. Ya. Jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan, yaitu daftar sistematis dari aset, utang, dan modal pada tanggal tertentu. Sebutnya per 31 Desember. Sedangkan laporan laba rugi komprehensif yaitu ikhtisar pendapatan dan beban untuk periode tertentu untuk mengetahui laba yang diperoleh atau rugi yang dialami. Sedangkan laporan keuangan yang ketiga adalah laporan arus kas, yaitu alat evaluasi perubahan aset bersih perusahaan, struktur keuangan, dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas di masa mendatang. Jadi kalau arus kas itu lihatnya aktivitas cash dalam 3 aktivitas. Biasanya pertama aktivitas operasional, kedua aktivitas investasi, dan yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Nanti akan kita bahas secara khusus. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai laporan laba rugi komprehensif dan laporan laba rugi perubahan ekuitas. Kita sebagai contoh pembuka yaitu misalnya PT Jasa Marga. Saya bacakan ya. Perusahaan menggunakan laporan keuangan sebagai alat untuk mencari modal. Ya, modalnya biasanya dua, apakah investor membeli saham atau memberikan kredit jangka panjang. Ya. Laporan keuangan kerap disajikan patokan oleh investor dalam menilai dan memilih perusahaan yang akan didanainya. Salah satu laporan keuangan yang berguna untuk menilai potensi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu atau kinerja adalah laporan laba rugi komprehensif. Jadi setelah dia menginvestasikan, investor akan berpikir dari investasinya itu akan menghasilkan seberapa besar. Itu bisa dilihat dari laba. Dari laba itu didistribusikan kepada dividen seperti apa gitu. Berapa banyak? Itu telah kita pelajari sebelumnya. Lalu, apa saja kegunaan laporan laba rugi komprehensif? Misalnya ada pertanyaan. Apa hubungan antara laporan laba rugi komprehensif dengan laporan perubahan ekuitas? Di sini PT Jasa Marga adalah salah satu BUMN Indonesia yang bergerak di bidang penyelenggaraan jalan tol. Hingga saat ini PT Jasa Marga telah membangun dan mengoperasikan 14 ruas jalan tol sepanjang 531 km yang dikelola oleh dua anak perusahaan. Masih ingatkah Anda bahwa pada akhir tahun 2007 PT Jasa Marga mengalami masalah pembebasan lahan di kawasan Tol Cikunir, misalnya ya. Dalam menghadapi masalah ini, PT Jasa Marga terpaksa mengeluarkan uang pembebasan 2 kali lipat yang dipicu ketidakjelasan hak milik lahan tersebut, sehingga merugi sebesar 385.630.000. Ya, kitanya laporan laba rugi komprehensif
kegunaan dan keterbatasan, elemen-elemen, format, pengungkapan, penyajian operasi yang dihentikan, dan laporan perubahan ekuitas. Laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu, menilai dan memprediksi jumlah dan waktu ketidakpastian arus kas di masa depan. Ya. Dari laporan laba rugi itu bisa menentukan profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit. Ya. Dari laporan laba rugi ini bisa dilihat ya berapa labanya dan berapa beban yang diperoleh. Sedangkan manajemen melihat laporan laba rugi itu masih bisakah dia berbuat efisien di bidang beban dan bisakah dia menggenjot penjualannya atau pendapatannya. Sedangkan bagi eh, eksternal, berapa yang akan diperoleh dia dari laba rugi itu, nilai investasinya naik berapa, terus berapa returnnya atau tingkat kembalian buat investasinya. Ya, ini kegunaannya bagi investor memprediksi laba dan arus kas masa depan, memprediksi harga saham dan dividen masa depan. Tadi saya sudah jelaskan ya. Bagi kreditor, memahami kemampuan calon debitor untuk membayar pokok dan bunga pinjaman. Sedangkan bagi manajemen, penting bagi investor dan kreditor. Penting bagi manajemen, dia memilih bonus untuk manajer berdasarkan keberhasilan pencapaian laba. Keterbatasan laporan keuangan. Penghasilan atau beban yang tidak dapat diukur dengan andal tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif. Laba yang dilaporkan dipengaruhi metode akuntansi yang digunakan. Jadi berbagai metode yang akuntansi yang digunakan pasti akan berdampak terhadap laba rugi. Misalnya kita biar gampang salah satunya metode penyusutan. Kalau menggunakan metode garis lurus, maka dampak terhadap laba ruginya berupa beban yang sama tiap tahunnya. Tetapi jika menggunakan double decline, berdampak terhadap laba rugi, di tahun pertama bebannya tinggi. Kalau bebannya tinggi, berdampak terhadap laba rendah. Di tahun terakhir, bebannya rendah, maka berdampak terhadap labanya tinggi. Itu yang dimaksud dengan metode akuntansi yang digunakan. Yang ketiga, pengukuran penghasilan dan beban melibatkan pertimbangan manajemen. Jadi judge management. Jadi mengukur tadi penghasilan dan beban menggunakan metode apa, itu betul-betul judgment management. Kualitas laba dapat dipengaruhi oleh manajemen laba. Ini ya, merusak informasi dan menyesatkan pengguna laporan, merusak kepercayaan investor. Jika misalnya ada di hidden, misalnya pendapatan bulan Januari tahun yang akan datang sudah ditarik menjadi pendapatan tahun ini, maka pendapatan kelihatannya tinggi, gitu. Tapi berdampak tahun depan akan rendah. Itu tidak sesuai dengan timeless. Atau misalnya manajemen pingin laba tahun ini rendah, maka beban-beban yang biaya yang bayar di muka itu ditarik ke depan menjadi beban, maka pendapatannya akan rendah. Itu dimaksud dengan kualitas laba. Konsep pemeliharaan modal. Laba hanya diperoleh jika jumlah finansial aset neto akhir periode di luar dari distribusi dan kontribusi pemilik perusahaan melebihi aset neto pada awal periode. Penghasilan nah ini kita mendefinisikan penghasilan adalah
kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi yang menyebabkan kenaikan aset neto dalam bentuk penambahan atau pemasukan aset atau penurunan liabilitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik modal. Sedangkan beban kebaliknya, penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi yang menyebabkan penurunan aset neto dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau bertambahnya liabilitas yang bukan termasuk distribusi kepada pemilik. Contoh penghasilan neto misalnya, penjualan. Penjualan ini akan berdampak terhadap naik aset neto karena di dalam penjualan di situ ada laba, ya. Contoh penjualan cash, maka akan menerima cash, aset netonya naik gitu. Sedangkan beban, contohnya kita bayar gaji, uang kas keluar, maka di situ disebut penurunan aset neto, kasnya keluar. Total laba rugi komprehensif adalah perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lainnya selain dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Kalau dari pemilik dua hal, kalau dia menambah modal maka di inputnya di bidang equity gitu. Kalau dia menarik modal maka private bukan beban. Komponen laba rugi, total pendapatan dikurangi beban yang tidak termasuk dalam komponen pendapatan komprehensif lain. Jadi pendapatan komprehensif lain itu ada di bawah. Pendapatan komprehensif lain yaitu berisi pos-pos pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam laba rugi yang disyaratkan oleh SAK. Misalnya akibat eh, penurunan kurs yang kemarin kita pernah pelajari bersama ya, revaluasi aset, penurunan investasi, tetapi itu masih bersifat prediksi gitu ya. Sekarang kita belajar mengenai elemen laporan laba rugi komprehensif. Pos-pos yang bersifat tidak biasa karena jarang terjadi, keuntungan atau kerugian non operasi. Di sini adalah perusahaan dilarang menyajikan penghasilan dan beban sebagai pos luar biasa dalam laporan laba rugi komprehensif atau catatan atas laporan keuangan. Penghasilan, pendapatan, yaitu penghasilan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan. Sedangkan keuntungan adalah kenaikan aset neto yang berasal dari transaksi insidental di luar transaksi perusahaan yang menghasilkan pendapatan. Nah, biasanya keuntungan tuh disimpannya di bawah, sedangkan pendapatan disimpan di atas. Misalnya pendapatan dari penjualan dikurangi beban pokok penjualan. Sedangkan keuntungan misalnya kalau ini pendapatan bunga misalnya, ya. Beban. Beban adalah beban yang berasal dari aktivitas operasi utama perusahaan. Tadi beban pokoknya. Sedangkan kerugian misalnya beban yang berasal dari transaksi insidental. Misalnya perusahaan menjual fixed asset yang sudah lama. Maka jurnalnya di sana misalnya kas, rugi, aset. Nah, di situ disebut kerugian. Elemen laporan laba rugi komprehensif. Perubahan surplus revaluasi aset tetap dan aset tak berwujud. Ini elemen-elemennya. Yang terdiri dari selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dan aset tak berwujud. Ini juga udah kita pelajari ya. Keuntungan dan kerugian aktuarial atau program manfaat pasti yang diakui. Di sana penyesuaian perbedaan asumsi aktuarial dan kenyataan, dampak perubahan asumsi aktuarial, biasanya ini menyangkut program pensiun ya.
sekarang sudah menjadi kewajiban perusahaan besar itu memiliki dana manfaat pasti dari pensiun. Ketiga, keuntungan dari kerugian dari penjabaran laporan keuangan entitas asing. Kemarin kita sudah pelajari dari translasi valuta asing dan derivatif ya. Keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan. Ini mengenai pelajaran kemarin kita derivatif dan hedging. Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas. Ini juga udah kita pelajari sebelumnya. Format laporan laba rugi komprehensif. Yang pertama adalah misalnya di sini PT Trans, laporan laba rugi komprehensif. Di sini untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010. Nah, laporan laba rugi komprehensif yang bagus itu harusnya dibandingin. Di sini ada misalnya 2010, di sini seharusnya di sebelah kanannya ada 2009. Tapi nggak apa-apa, ini karena sebagai contoh. Pendapatan, beban pokok penjualan dikurangi menjadi laba bruto atau laba kotor. Lalu ada pendapatan lainnya, lalu beban distribusi, beban administrasi, beban lain-lain, beban pendanaan, ya. Ini dikurangkan, maka masih ada laba sebelum pajak, ya. Lalu beban pajak penghasilan. Nah, lalu di bawahnya di sini perhatikan pendapatan komprehensif lain setelah pajak, artinya setelah pajak. Kerugian aset keuangan tersedia untuk dijual. Kita setelah pelajari di investasi dalam bentuk ekuitas, kita pelajarinya dua ya, investment in stock, investment eh, in bond, satunya lagi marketable securities. Surplus revaluasi aset tetap, ini jika aset tetap dinilai tinggi ya. Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak, ini. Lalu total pendapatan komprehensif tahun berjalan, ya ini 145 dikurangi. Nah, laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik, ya. Pertama pemilik induk. Nah, kepentingan non pengendali jadi minoritas. Ya, ini untuk minoritas jadi induk itu yang paling banyak. Jadi ini mengenai entitas induk dan kepentingan non pengendali akan kita pelajari dalam akuntansi lanjutan. Tetapi ini prosentasenya berapa di sini hanya sifatnya prediksi, namanya juga contoh. Jumlah laba rugi komprehensif yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk, ya, kepentingan non pengendali, yaitu 102.900, ini diperoleh dari 128 ya setelah komprehensif. Lalu kepentingan non pengendali 25,74. Laba per saham 0,23. Ini laba per saham itu bisa dilihat jumlah saham yang beredar. Berapa jumlah saham yang beredarnya? Dianggap ini 0,2. Apakah naik atau turun di Lusian itu? Kalau semakin banyak saham yang beredar di pasaran maka turun biasanya laba per sahamnya. Tapi kalau misalnya perusahaan mengambil strategi saham treasury maka naik gitu ya. Lalu pendapatan, biaya keuangan. Oke, kita lanjut. Yang ini ya, biaya distribusi, biaya bahan administrasi, beban lain-lain, beban pendanaan, laba sebelum pajak, misalnya ini beban pajak. Nah, klasifikasi beban ini sesuai dengan fungsi. Dan yang ini lebih relevan. Ada juga ini disesuaikan dengan sifat. Ini bahan baku yang digunakan, beban imbal kerja, beban penyusutan amortisasi, beban lain-lain. Nah, ini lebih mudah karena mengikuti pendapatannya. Yang ketiga,
Ini berdasarkan sifat dan fungsi. Ada pendapatan, beban pokok penjualan, lalu di sana ada pendapatan lainnya, lalu di bawah beban distribusi terdiri beban imbal kerja, beban penyusutan toko, beban ya gitu ya. Nah, beban pokok penjualan sih sebenarnya diambil dari eh kalau perusahaan industri berarti dari bahan mentah, biaya tenaga kerja dan BOP. Tapi kalau perusahaan dagang berarti dari harga pokok pembelian. Oke, ini udah saya kira udah jelas dijelaskan. Nah, ini laporan pendapatan, beban pokok penjualan, semua kita ini ya udah dijelaskan tadi. Oke. Penyesuaian reklasifikasi. Jumlah yang direklasifikasi ke laba rugi periode berjalan yang sebelumnya diakui di pendapatan komprehensif lain pada periode berjalan atau periode sebelumnya. Biasanya reklasifikasi itu jika terjadi laporan laba rugi sebelumnya apakah berdampak terhadap laba atau rugi pada saat ini. Jika terdapat penyesuaian reklasifikasi dari komponen pendapatan ke bagian laba rugi pada periode berjalan, penyesuaian tersebut disajikan. Nah, ini kita contoh misalnya PT Akuntabel membeli saham nilai wajar 1.800 ya. Nilai wajar 2010 naik nih, menjual seluruh saham, tidak ada dividen tarif pajak 30%. Menghitungnya, periode 2019 misalnya ya, nilai investasinya itu 300 ya. Pajak penghasilannya 30%, 90.000. Neto setelah pajak 210. Lalu periode 2010 nilainya 450. Pajaknya 135. Neto setelah pajak 315. Total keuntungan dijumlahin ya. Penyajian di laba rugi ini bisa dilihat penyesuaian klasifikasi neto. Di sana ada 525.000. Ya, sedangkan di sini di atas ya, keuntungan penjualan investasi saham, beban pajak penghasilan, keuntungan neto yang diakui dalam laba rugi, pendapatan komprehensi lain, keuntungan perubahan nilai wajar aset investasi tersedia untuk dijual. Ini tahun 2009, 2015 ini reklasifikasi. Oke. Ini pengungkapan saya udah jelaskan sebelumnya, ini tinggal Anda pelajari ya. Oke, saya kira ini juga mudah ya. Nah, sekarang laporan perubahan ekuitas. Menyajikan informasi perubahan ekuitas perusahaan antara awal dan akhir periode laporan. Mencerminkan naik turunnya aset neto perusahaan selama periode tertentu. Berasal dari setoran atau distribusi kepada pemilik, atau yang berasal dari hasil atau kinerja perusahaan selama periode berjalan. Ini harus disajikan oleh perusahaan. Ini PSAK 1 ya. Penyajian terpisah antara alokasi induk dan non pengendali. Dampak penyesuaian retrospektif atau penyajian kembali. Ya, ini. Nah, ini contohnya. Ini juga udah kita bahas sih sebelumnya di eh, mengenai saham kita waktu itu ya. Ini saldo per 1 Januari ya, modal saham jumlahnya, saldo laba ditahan, aset keuangan yang tersedia untuk dijual, keuntungan ya, lalu surplus revaluasi. Nah, ini komprehensif nih.
total didistribusikan untuk pemilik perusahaan induk non pengendali. Ini perubahan kebijakan, ini tadi ada bahasan sebelumnya, ada adjustment, penyesuaian, lalu saldo yang disajikan kembali ya, lalu penerbitan modal saham baru kayaknya nih, dividen yang dibagikan, total laba rugi, komprehensif tahun 2010 nih, dan terakhir adalah saldo per Desember 2010. Ini awal, ini akhir. Nah, ini di bawah itu ada perubahannya. Ini yang biasa dilihat itu saldo laba. Naiknya seberapa? Ini naiknya 116.400 atau 29220 Kap. Tapi ini ada 194. Jadi naiknya ini nih, 116.400. Nah, cuman jumlah modal saham berubah. Nah, ini yang disebut dilusian. 116.400 dibagi 780. Itu yang awalnya, misalnya 194.520 dibagi 720. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti setelah saya kembali ke kampus akan kita bahas bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.